Jumpa di Asep Saifuddin Channel dengan data mengungkap fakta. Topik kali ini yaitu komentar para netizen terhadap reshuffle kabinet. Ini adalah rangkuman dari persepsi para netizen yang ramai di media sosial. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta tonton video ini sampai selesai. Pendapat para netizen terhadap isu reshuffle kabinet beragam, ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya, mereka merasa reshuffle itu sah-sah saja dilakukan bila memang presiden perlu. Yang penting, kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi prioritas pemerintah. Jangan sampai presiden salah memilih menteri, lalu posisi di kabinet hanya dijadikan bahan bancakan untuk meraup keuntungan pribadi atau golongan tertentu saja. Negatifnya, di isu reshuffle kabinet ini, netizen merasa bosan dan skeptis karena terlalu sering. Sehingga muncul pertanyaan, kalau memang reshuffle ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, yang kinerjanya kurang baik ini yang mereshuffle atau yang direshuffle? Pedas juga ya. Mengenai isu reshuffle ini, para netizen mengevaluasi terhadap kinerja jajaran pemerintahan. Yang pertama yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Beragam pendapat netizen dalam menilai kinerja Nadiem Makarim ini. Beberapa netizen menilai kinerja Menteri Nadiem cukup baik. Dianggap berani merombak sistem pendidikan di Indonesia. Menteri Nadiem perlu diberi waktu saja lebih lama agar bisa memperbaiki sistem pendidikan jauh lebih baik sesuai dengan tantangan perkembangan zaman. Tidak sedikit netizen juga meminta presiden mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Menurut mereka, Menteri Nadiem dianggap gagal mengamankan aktivitas pendidikan di Indonesia semasa pandemi. Banyak mengambil keputusan yang kontroversial seperti penghapusan ujian nasional dan penghapusan jatah aparatur negeri sipil untuk guru. Berikutnya, Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasona Laoly. Beberapa netizen menilai memang bagus di dalam memutuskan isu KLB Demokrat Sibolangit Deli Serdang mengenai surat keputusan. Dianggap itu merupakan penegakan hukum yang sebenarnya. Negatifnya, beberapa netizen menilai Menteri Hukum dan HAM pun perlu diganti karena dianggap gagal mengatasi peredaran narkoba di dalam rutan. Kemudian juga korupsi di dalam tubuh Kemenkumham sendiri. Menkumham harusnya diisi oleh sosok yang tegas, berani, dan mampu membersihkan tubuh kementerian dari korupsi. Berikutnya yaitu Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Banyak netizen menuntut Presiden Jokowi untuk mencopot jabatan Muldoko sebagai KSP. Tuntutan tersebut muncul karena Muldoko dianggap telah merusak citra negarawan, merusak demokrasi di Indonesia tentang isu hal posisi Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB Sibolangit Deli Serdang yang dinilai inkonstitusional. Berikutnya yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Banyak netizen menilai kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak maksimal dan perlu diganti. Menhan dianggap gagal dalam mengatasi persoalan pertahanan nasional, seperti organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Walaupun terlihat populer dan mempunyai kemungkinan dipilih yang tinggi berdasarkan beberapa lembaga survei, para netizen menilai kenyataannya Prabowo tidak terlihat kerja nyatanya. Yang terlihat hanya seperti belanja alutista dan bolak-balik ke luar negeri saja. Berikutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Beberapa netizen menyebutkan Syahrul Yassin Limpo harus dicopot karena kinerjanya tidak maksimal di bidang pertanian, terutama dalam mengelola lahan pertanian, kesejahteraan petani menurun, dan harga jual pertanian yang selalu rendah. Banyak juga netizen yang menyebutkan beberapa nama menteri lain yang dianggap perlu untuk diganti. Namun alasannya tidak disebutkan secara spesifik ya. Di sini saya temukan ada Menko PMK Muhadjir Effendi,
Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Demikian poin-poin besar yang dapat saya kumpulkan dari beragam persepsi netizen, dan ini menjadi informasi serta gambaran bagi kita semua. Terima kasih.